Halo semuanya, kita ketemu lagi. Sekarang kita ada di chapter 9 setelah minggu-minggu kemarin. Kita udah ngomongin chapter-chapter sebelumnya. Nah, kalau yang mau cari beberapa chapter, kita udah ngomongin mengenai topik eh, financial statement, kerangka konseptual, dan lainnya. Boleh dicek di eh, channel ini ya. Oke, nah sekarang kita akan ngomongin chapter 9, yaitu mengenai inventory valuation. Oke, inventory valuation issue. Jadi di sini kita ngomonginnya eee, bukan yang normal. Kalau normal itu kayaknya kalian udah pernah belajar ya, yang kayak misalnya contohnya FIFO, habis itu average. Kalian kayaknya udah pasti udah pernah belajar di, eee, mungkin kalau misalnya kalian dari SMK kalian harusnya udah belajar dari SMK ya, kalau SMA mungkin nggak terlalu dibahas, kalau SMK harusnya dibahas gitu. Kalau kalian dari SMK akuntansi, mesti kalian udah tahu bagaimana cara penilaian inventory dengan menggunakan metode FIFO dan juga average ya. Mungkin ada beberapa yang belajar LIFO juga, cuma saya nggak akan ngebahas LIFO karena LIFO itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan dalam IFRS ya. Nah, tapi kita nggak akan bahas FIFO dan tidak akan bahas average. Kenapa? Karena di sini kita akan ngebahas yang additional, oke, yang tambahan atau yang mungkin sama ini nggak terlalu kedengeran gitu ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas di sini? Yang pertama kita akan bahas mengenai lower of cost or net realizable value rules. Oke, LCNRV. Oke. Nah, terus habis itu bagaimana cara untuk menilai inventory issue yang lain dan lain sebagainya. Nah, supaya nggak terlalu lama-lama, kita langsung next aja. Kita langsung move ke topik kita ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi saya sempat singgung kalau misalnya kalian udah pernah kenal yang namanya FIFO dan average, ya kan? Kalian udah pernah kenal tuh bagaimana cara menilai inventory kalau pakai FIFO, pakai average, ya. FIFO itu kan biasanya first in first out atau average itu adalah yang rata-rata. Ya, jadi kayak misalnya inventory datang pertama nih ya, contoh pertama harganya Rp200 ya, inventory pertama. Kita beli satu inventory-nya Rp200. Terus inventory kedua, kita beli dengan Rp250.000. Nah, berarti kalau misalnya contohnya sama nih ya, 200, 250. Ya, contohnya sama. Nah, ketika kita jual, kita misalnya contohnya ini adalah 10 unit, ini adalah 10 unit. Ya, 10 unit, 10 unit masing-masing ya. Nah, kalau pakai FIFO, kita akan nyatet, misalnya contoh kita jual 15 ya, kita jual 15 unit, berarti kita akan jual 10 yang harganya 200 dan 5 yang harganya 250, ya kan? Nah, ini kalau misalnya pakai metode FIFO. Kalau pakai metode average, kita jumlahin dulu nih, kita total. Nah, berarti ini kan 450, ya kan? Dibagi 2, karena kita belinya 2 kali. Berarti 225. Oke. Nah, ketika kamu jual 15, berarti 15 dikali 225. Oke. Nah, ini adalah pakai metode average. Ya. Nah, teman-teman, metode average atau metode FIFO ini adalah metode penilaian inventory berdasarkan cost. Ya, berdasarkan cost. Jadi, yang namanya penilaian inventory bisa berdasarkan cost atau bisa juga pakai yang namanya lower cost or net realizable value. Ya, biasanya lower cost or net realizable value ini adalah untuk posisi adjustment-nya. Kenapa posisi adjustment? Karena sebenarnya ketika kita jual beli, kita pakainya tuh cost pertama penilaiannya. Nah, tapi ketika akhir periode, perusahaan tuh boleh untuk meng-adjust atau boleh untuk menyesuaikan nilai inventory dia dari yang tadinya pakai historical cost menjadi pakai net realizable value. Oke, jadi kita ada perbandingan antara dia akan ngambil cost atau ngambil net realizable value. Itu mana yang paling rendah? Ya, kenapa? Karena dia mau mengantisipasi ketika nilai asetnya itu drop di bawah nilai originnya. Oke.
supaya dia nggak apa ya, nggak nanti tiba-tiba drop pada saat, suatu saat tertentu dropnya parah banget. Nah, jadi setiap periode mereka mengevaluasi, gitu. Nah, mengevaluasinya salah satunya lihat dari net realizable value-nya, ya. Oke. Jadi, perusahaan seperti yang tadi saya jelaskan, perusahaan itu bisa untuk apa ya, kayak mengantisipasi historical cost-nya itu untuk jatuh di bawah harga original, oke. Nah, dia akan pakai metode LCNRV, lower cost or net realizable value. Oke, mana yang lebih kecil? Apakah si cost-nya ataukah si net realizable value-nya? Tuh ya. Oke, nah sekarang kita lihat apa sih net realizable value ya. Net realizable value itu adalah estimated ya. Kita masih bisa bilang ini estimasi. Estimasi selling price pada kondisi normal dikurang cost to complete sama cost to make sales. Jadi anggapannya ini kita kayak cari perbandingan nilai dari inventorinya dengan cost-nya ya. Jadi kayak bikin bikin satu nilai lagi gitu untuk ngebandingin cost sama net realizable value itu gedean mana. Nah, net realizable value rumusnya itu adalah selling price dikurang cost to complete. Jadi biasanya ini kalau ngomongin inventory yang masih tersedia di tempat kita, itu yang masih harus diselesaikan lagi itu, cost to complete ditambah dengan cost to make sell, ya. Jadi ini cost to complete-nya ditambah sama, cost to make sell. Jadi selling price-nya ini untuk mencari berapa sih nilai inventory sekarang gitu. Karena kan ini selling price dikurang sama ini, itu adalah cost-nya saat ini gitu ya. Nah, cost to make sales itu apa sih? Kayak misalnya contohnya, biaya-biaya yang harus kita keluarkan supaya barang itu bisa terjual. Misalnya contohnya komisi dan lain sebagainya, itu akan masuk ke dalam, cost to make sale ya. Oke, sekarang kita langsung lihat contohnya aja deh, supaya lebih ngerti ya. Kalau accounting nggak pakai, latihan kayaknya susah gitu untuk dimengerti. Nah, sekarang kita langsung pakai contoh ya. Kita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nah, di sini teman-teman, ada Merden Company. Merder, Mender, sorry. Aduh, kadang-kadang pelafalan Inggris kadang agak susah ya. Oke, Mender, dia punya unfinished inventory dengan cost-nya adalah 950. Nah, ini kita udah dapat pertama itu adalah cost. Cost itu adalah 950. Ini perbandingan pertama nih. Nah, ini biasanya mereka pakai FIFO atau enggak average gitu ya. Terus selling value-nya, nah ini selling value-nya adalah 1.000. Estimated estimated cost to complete adalah sekian ya. Estimated cost to sell adalah sekian. Nah, kalau misalnya kita mau nyari NRV-nya berapa, kita nyari gini. Selling price, ini kan selling price nih, 1.000 ya kan? Dikurang estimated cost to complete ditambah sama estimated cost to sell. Estimated cost to complete sama estimated cost to sell-nya adalah 250. Sedangkan selling price-nya adalah 1.000. Sehingga kita dapat net realizable value-nya atau NRV-nya adalah 750. Nah, sekarang kita udah punya cost 950, terus kita punya NRV 750. Ini hasilnya dari sini ya, guys. Terus kita bandingin mana yang akan kita ambil. Nah, yang akan kita ambil adalah yang paling rendah ya.
Yang akan kita ambil adalah yang paling rendah nilainya. Berarti kita akan ambil NRV-nya. Ya, jadi anggapannya gini teman-teman. Kamu di TB, di trial balance, kamu sudah punya nilai inventory senilai 950. Oke, terus setelah itu kita nilai nih berdasarkan LCNRV. Nah, ternyata harusnya inventory kita catat aja 750. Berarti nanti akan ada inventory yang dikurang sebesar 200. Oke, ini adalah adjustment-nya. 200 ini adalah adjustment-nya. Ya. Nah, sekarang kita lihat yuk. Kita lihat lebih detail perhitungannya ya. Kita next dulu ya. Oke. LCNRV ini sebenarnya nggak susah-susah amat kok. Nah, di sini nih baru kelihatan. Kalau misalnya si perusahaan ini sekarang mau ngebandingin antara cost sama NRV-nya. Cost ada 950 sama yang kita tadi jelasin di sebelah ya sebelumnya. Terus NRV-nya itu adalah 750 sehingga ada inventory yang di write down. Ini yang tadi saya ngomong. Ada inventory yang dihapus sebesar 200 dan bisa dianggap sebagai loss. Ya, bisa dianggap sebagai loss. Nah, sekarang kita lihat kira-kira jurnalnya akan seperti apa ya. Oke, sebelum jurnal mungkin saya kasih contoh dulu beberapa yang inventorinya. Kalau ini kan inventorinya satu jenis ya. Ada kan perusahaan yang punya inventory beberapa jenis tuh ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kalau dia beberapa jenis gimana ya perbandingannya. Oke. Nah, ini Chin Feng Food Computer in komputer lagi. Compute its inventory at LCNRV amount in thousand. Atau bahasa Indonesianya adalah Chin Feng menilai inventory dia dengan menggunakan metode LCNRV. Nah, di sini ada beberapa inventory dia nih. Yang satu itu adalah spinach, yang dua itu adalah carrots, tiga adalah cut bean, empat adalah beans, peas ya. Oke, and yang terakhir 5 itu adalah mixed vegetable. Ya. Oke, di sini ada cost. Sini ada NRV. Ini hasilnya tadi ya. Ulang lagi, ini adalah dari selling price dikurang sama cost to complete ditambah cost to sale. Ya. Nah, ini dapat pokoknya ini udah NRV-nya nih ya. Nah, sekarang kita ngitung. Karena kita pakai LCNRV, kita harus membandingkan mana yang lebih kecil. Oke? Kita harus membandingkan mana lebih kecil, mana lebih besar. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi, yang akan kita ambil sebagai final inventory itu adalah yang paling kecil di antara perbandingan cost atau NRV. Gampang ya itu ya, tinggal ngebandingin aja mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Nah, kalau misalnya Spanish, cost-nya itu 80.000, sedangkan NRV-nya 120. Berarti kita akan ngambil yang ini, atau yang cost ya. Kita masukin cost-nya. Terus carrot, cost-nya 100. NRV-nya 110. Jadi yang akan kita ambil adalah 100. Oke, yang akan kita ambil adalah yang 100. Ya. Nah, terus cut bean dia 50.000 dengan 40.000. Kita ambil yang 40. Oke. 90 sama 72, kita ambil 72. 95 sama 92, kita ambil 92. Jadi gitu doang, cuma ngebandingin mana yang lebih kecil, kamu ambil aja yang paling kecil. Terus kamu total deh. Nah, berarti ini adalah nilai dari si inventory-nya. Oke, kalau kita mau tahu berapa yang harus kita write down atau write off, itu adalah kita tambahin dulu aja ini. 80, 100, 180. Bentar ya, kita sambil hitung ya.
Saya sambil buka kalkulator, kalian juga boleh sambil ambil kalkulator kalian untuk ngitung-ngitung gitu ya. Oke, 80 tambah 100 tambah 50 tambah 90 tambah 95. Itu adalah, oh salah, saya salah ngitung nih sebentar ya. Saya salah mencet kalkulator nih tadi. Hasilnya 1 juta, sih makanya kaget. Sebentar ya. Oke, hasilnya adalah 415. Nah, inventory ending adalah 384, sedangkan cost-nya adalah 415. Yang akan kita write down, kayaknya nggak enaknya pakai hijau, sebentar ya, saya ganti deh. Oke. Write down adalah sebesar 31.000. Oke, ini yang akan kita write down nih, yang akan kita masukin ke jurnal. Oke, sekarang kita ngitung dulu bagaimana caranya. Nanti baru kita pakai jurnalnya, ya. Nah, jadi gampang kan ya teman-teman, tinggal ngebandingin nih. Nah, pas yang sekarang PR itu adalah ngitung CNRV-nya bagaimana. Tapi tadi udah kayak saya kasih contoh juga, jadi mestinya gampang lah ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang ada istilahnya individual item. Ya, di sini ada beberapa istilah. Kalau tadi yang kita pakai karena perbandingannya 1:1, misalnya kayak produk A, B, C, D, E, kita bandingin cost-nya berapa, NRV-nya berapa, ininya berapa dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai individual. Oke, yang tadi barusan kita pelajari contohnya itu adalah individual, ya. Terus ada juga di major group. Ya, major group berarti gini. Ini kan ada frozen, ini ada cans. Frozen itu ada beberapa, cans juga ada beberapa. Jadi nanti ini adalah berdasarkan grupnya. Oke. Nah, ini adalah berdasarkan total inventory. Jadi LCNRV bisa dihitung individual, bisa dihitung grup, sama bisa dihitung total. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya grup kayak gimana, kalau total gimana. Karena tadi kita udah ngelihat yang individual. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat satu-satu ya. Saya keluarin dulu deh semuanya angkanya. Ops, kelewat. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya individual, ini kan sama kayak yang tadi ya kita pilih kayaknya. Cuma ngebedainnya yang ini udah dijadikan grouping. Tadi kan belum, tadi kan ada spinach, carrot, cut bean, beans, dan mix vegetable gitu ya. Sama sih sama contoh yang sebelah. Cuma kalau sekarang dia udah di grouping. Nah, kita akan ngelihat bagaimana ketika pakainya itu adalah grup dan pakainya itu adalah total. Nah, kalau individual sama kayak tadi, gampang lah ya. Individual kamu milih ini. Oke, sorry. Kamu milih ini, kamu milih ini. Karena yang paling kecil ya. Ya benar. Nah, ini yang kamu pilih karena lebih kecil gitu ya. Nah, tapi kalau grup, berarti kita lihat dari total masing-masing grup. Manakah yang lebih kecil? Ya. Contohnya, kita untuk grup frozen, kita grup frozen ya. Di sini ada dua grup frozen sama grup can. Grup frozen itu adalah 230 dengan 270. Nah, kalau gini kita akan lihat bahwa kita akan ngambil cost-nya. Karena ternyata si NRV sama si cost masih rendahan cost, gitu kan. Nah, terus untuk cans itu ada 164 sama 185. Nah, karena di sini lebih kecil adalah si NRV, kita ambil NRV-nya. Terus kita total. Oke. Nah, ini adalah kalau misalnya grup. Jadi nanti kita tinggal ngeliat aja dari total grup. Grup A, si cost-nya sama si NRV-nya mana lebih gede. Mana lebih kecil. Kita ambil yang paling kecil. Grup B, cost-nya sama NRV-nya mana lebih kecil. Kita ambil yang paling kecil. Ya, gitu. Terus ntar kita total aja. Oke. Nah, terus sekarang kita lihat yang total. Ini kan totalnya.
Oke, ini total ya. Kita tinggal ngambil aja yang paling kecil yang mana, oke? Cost atau NRV. Dan kebetulan di sini cost lebih kecil, sehingga kita ngambil cost, oke? Jadi nanti balik lagi tergantung si perusahaan dia maunya pakai individual, pakai major, atau pakai inventory. Ya, walaupun setelah ini nanti saya akan kasih tahu sebenarnya standarnya perusahaan lebih suka pakai yang mana sih, gitu ya. Nah, kalau misalnya andaikan kalian bisa lihat, tetap individual lebih kecil. Nih, misalnya kamu bandingin antara ketiga ini, individual, grup, sama total. Ternyata bisa kita lihat individual itu adalah inventory yang paling kecil. Karena kita mau mengestimasi kemungkinan kerugian, berarti kita ngambil posisi yang paling kecil dong. Ya nggak sih? Supaya kalau misalnya nilainya jatuh, kita nggak sakit-sakit amat lah anggapannya gitu. Karena kita udah tahu, oh naik, misalnya contohnya gini, kita naik 10 lantai, kita mungkin bisa jatuh, tapi mungkin satu lantai gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti kenyataannya kita bisa jatuh sampai lantai ke-5 atau lain sebagainya, kita nggak terlalu sakit-sakit amat karena udah tahu gitu ya. Anggapannya gitu, maksudnya bukan berarti jatuh dari gedung itu nggak sakit ya teman-teman. Jangan dicontoh sama sekali, please. Jangan apa ya, jangan diwujudkan dalam dunia nyata ya. Tolong ya. Nanti ada yang mau nyoba-nyoba lagi, jangan, 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 tolong ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini dia kasih tahu, in most situation, ya, dalam situasi sebenarnya dan mayoritas dari situasi tersebut, perusahaan perusahaan itu bakal menilai inventorinya item by item. Jadi pakai individual. Oke, pakai individual yang satu banding satu itu loh. Jadi produk A, cost sama NRV-nya mana lebih rendah, produk B dan lain sebagainya. Dia nggak pakai grup, dia nggak pakai total. Jadi yang dipakai adalah individual. Nah, terus tax dari beberapa negara ya, itu juga bilang pakai individual. Oke, tax juga bilang individual. Terus individual juga memberikan nilai paling rendah untuk tujuan statement of financial position. Jadi biasanya perusahaan lebih milih individual. Oke. Nah, dan metode ini harus di-apply konsisten dari satu period kepada period lain supaya apa? Bisa di-compare ya. Bisa ada comparability. Kalau kita ngomongin di kerangka konseptual itu ada masalah comparability. Nah, supaya bisa di-compare kamu harus konsisten. Oke. Jadi bisa dibilang perusahaan lebih suka pakai yang mana sih? Individual item ya. Pajak juga mintanya individual item. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang jurnal. Ini di sini dikasih contoh. Oke. COGS-nya, COGS-nya itu dia ntar saya keluarin pen coret-coretannya dulu. Oke. COGS-nya itu adalah 108. Punyanya si Ricardo, ya. Terus habis itu cost-nya adalah 82, NRV-nya adalah 70. Kalau kayak gini kita akan ambil yang mana, teman-teman? Oke, benar yang 70.000 ya. Saya yakin kamu tahu lah ya, jawabannya itu adalah yang ini. Nah, sekarang mm, untuk penjurnalan ada dua cara penjurnalan, ada dua pendekatan. Ini pendekatan pertama yang disebut sebagai loss method. Ada pendekatan kedua yang disebut sebagai COGS method. Bedanya cuma di jurnalnya sih, teman-teman. Oke, saya tulis di sini ya. Kalau loss method, dia akan catat sebagai loss due to decline to NRV. Ya, loss due to decline to NRV sama inventory. Yang akan diambil adalah yang akan di write off.
Kalau kita akan ambil ini, ya, kita akan ambil 70.000 nih karena yang paling kecil ada NRV-nya. Berarti yang akan kita write off itu adalah 82.000 dikurang 70.000. Oke, karena anggapannya sekarang di trial balance kita atau di adjusted trial balance kita itu adanya 82.000, sedangkan kita mau sesuaikan dia supaya nilainya jadi 70.000 ya, sehingga yang akan kita hapus adalah 12.000. Oke. Nah, yang akan kita catat sebagai loss-nya, loss due to decline to NRV sama inventory adalah 12.000. Oke, ini adalah metode loss. Jadi langsung dicatat loss-nya. Oke. Nah, ada juga metode COGS. Ya, kalau metode COGS berarti debitnya itu adalah COGS, cost to goods sold sama inventory sebesar yang sama 12.000 ya. Nah, ini COGS, ini COGS-nya. Kalau loss, ini adalah loss-nya. Oke, yang di write off sama. Ini metode ini yang direct ya, direct write off ya. Ini yang direct write off, sorry. Oke, ini ada direct write off karena nanti akan ada yang allowance. Oke. Nah, saya harap sampai sini kalian ngerti dulu ya. Mana yang harus diambil, bagaimana cara ngitung NRV-nya, terus bagaimana cara ngejurnal. Ini pakai metode direct write off. Oke. Terus sekarang kita lihat impact dari si jurnal-jurnal ini ke dalam laporan keuangan kita. Ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini ya teman-teman yang tadi saya jelaskan. Oke, sekarang kita lihat di financial position-nya. Kalau di financial position, nggak akan ada beda tuh antara si apa namanya loss ataupun si COGS method ya, karena kita akan ngomongin loss dan COGS, loss method, COGS method. Kalau untuk financial position itu nggak akan ada beda. Kenapa? Financial position hanya nunjukin inventory-nya ya. Inventory-nya 70, 70 bukan lagi 82. Kenapa? Karena sudah diturunin atau sudah di write off. Ya, ini untuk financial position, nggak ada beda nih. Nah, tapi nanti di income statement akan ada perbedaan, teman-teman. Ya, kita lihat income statement-nya. Bedanya adalah di sini. Kalau dia COGS, karena kita nge-write off ke COGS, sehingga COGS-nya bertambah. COGS-nya naik. Naiknya dari mana nih? 108 ditambah 12.000. Kebanyakan nolnya. Sama dengan 120. Oke. Nah, ini adalah jadi nanti gross profit-nya lebih kecil. Oke. Nah, sedangkan untuk loss method, dia mencatatnya itu adalah the other income and expense. Loss due to decline of inventory to NRV. Di sini. Walaupun nanti pada akhirnya nilai income-nya itu sama, tapi perbedaan tempat untuk ngelihatnya. Jadi bedanya di mana sih? Nanti kalau misalnya kalian bikin analisa rasio tuh baru kelihatan bedanya. Kalau analisa rasio kan ada gross profit ratio, ada profit ratio. Ya gross profit margin sama profit margin ya. Nah, kalau di sini kesannya si loss ini gross profit marginnya lebih besar untuk si loss. Sedangkan gross profit margin untuk si COGS itu lebih kecil. Ya, COGS. Nah, ketika profit margin itu akan sama, mau yang loss ataupun yang COGS itu akan sama gross profit marginnya. Bedanya hanya di sini nih. Profit marginnya. Itu. Jadi cuma mau menunjukkan kalau misalnya si
gross profit-nya jadi beda aja ya. Kalau misalnya kita pakai COGS. Yang mana yang biasanya dipakai sama perusahaan tergantung perusahaannya maunya yang mana ya. Kalau misalnya dia mengincar gross profit marginnya bagus, ya dia akan taruh pakai loss method gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak pengaruh sama gross profitnya, ya dia akan taruh di gross profit juga nggak apa-apa. Sorry, di COGS juga nggak apa-apa. Ya, ini bedanya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kayaknya mestinya masih gampang ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dia pakai allowance, ya. Tadi yang direct write-off, sekarang yang allowance. Jadi, sebenarnya perusahaan boleh aja pakai allowance. Nih, boleh kok pakai allowance inventory-nya. Nah, cuma sekarang jurnalnya jadi beda, guys. Berarti ini makanya yang itu ya, yang loss ya, yang dikasih contoh ya. Nah, loss-nya dibandingkan langsung masuk ke loss, dia di allowance dulu. Jadi si inventory-nya nggak berubah sebenarnya. Oke. Sorry, dia tetap masuk ke loss, ding. Dia tetap masuk ke loss, cuma di inventory-nya nggak langsung dikurangin. Tapi setahu saya beberapa laporan keuangan di Indonesia yang saya lihat, mereka nggak pakai allowance sih, mereka pakai direct write-off. Ya, tapi yang namanya IFRS itu kan nggak selalu apa ya. Intinya mereka nggak plek-plek harus seperti itu gitu. Makanya mereka menerbitkan atau menciptakan beberapa alternatif. Oke. Contohnya yang ini, kalau misalnya kamu nggak mau langsung ngapus, ya kamu bisa tuh pakai allowance. Nah, jurnalnya. Kan kalau tadi di sininya itu adalah inventory, di kreditnya itu adalah inventory. Oke. Nah, kalau sekarang di kreditnya itu ada allowance. Kalau yang tadi direct write off, dia langsung loss to decline of inventory to NRV. Kreditnya adalah inventory. Karena ini adalah metode allowance, jadi kreditnya adalah allowance to reduce inventory to NRV. Dan nilainya sama. Ini adalah dari 80.000 dikurang dengan 70.000. Sorry, 82.000 ya? Ya, 82. 82.000 dikurang 70. Dapatlah 12. Ini yang dari tadi angkanya. Bedanya cuma di jurnal bawah sini. Oke. Nah, terus di kita next dulu deh. Nah, di financial position-nya yang akan terjadi kalau tadi ya, no allowance dia langsung munculin 70.000. Yang tadi kalau misalnya nggak ngeh, back videonya ya. Nah, terus kalau sekarang itu ada inventory, ada allowance. Sehingga inventory at NRV itu berapa? Ya, ini bedanya antara no allowance, no allowance sama allowance. Oke, nih lihat posisinya. Dia jatuhnya kayak sama aja kayak apa AR, ada allowance-nya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kayaknya masih gampang lah ya. Oke, recovery. Karena kita ada allowance, jadi kita dibolehkan untuk mengadakan yang namanya recovery. Oke? Recovery itu apa sih? Amount yang udah di write off, amount yang udah di write off, di reverse, dibalikin, gitu ya. Nah, reverse-nya atau ngebalikinnya adalah berdasarkan berapa yang udah di write off. Oke, kalau kita write off 12, ya kita cuma boleh recovery maksimal 12.000. Nah, kalau di sini ada contohnya, dia asumsi ya, net realizable value-nya naik jadi 74. Jadi naik nih ya, naik 4.000. Jadi tadinya kan 80, sorry 82, 82.000 dikurang sama 70.000.
Nah, sekarang ternyata anggapan ini udah tahun yang berbeda ya, anggap cost-nya awal masih sama 82.000 gitu ya. Terus habis itu, ini tahun pertama, ini tahun kedua. Contoh cost-nya sama, asumsi cost-nya sama gitu, NRV-nya doang yang beda. NRV-nya tadi 70.000, sekarang 74.000. Oke. Nah, untuk yang tahun pertama ini, dia kan write off 12.000. Ya kan, dan dia masukin ke allowance. Sedangkan di tahun kedua harusnya dia hanya write off 8.000, ya kan? Sehingga dia ada ngebalikin. Oke, ada yang ngebalikin. Ngebalikin sebesar 4.000, ya. Oke. Jurnalnya akan jadi gini. Tadi allowance-nya di kredit, sekarang allowance-nya di debit. Anggapannya kayak kita ngebalik. Ya, ngebalik 4.000. Terus kita catat dia sebagai recovery of inventory loss sebesar 4.000. Oke. Jadi tadinya di allowance-nya yang ada di financial position ya, itu kan ada 12.000. Terus habis itu di minus sama 4.000. Jadi di tahun kedua allowance-nya jadi 8.000. Oke, gitu. Kurang lebihnya teman-teman. Nah, recovery-nya nanti masuk ke income statement ya. Oke, ini adalah untuk yang allowance method. Saya yakin masih masih bisa dipahami lah ya. Oke, kita lanjut. Oke. Kita lanjut teman-teman semuanya. Nah, sekarang untuk recovery inventory loss. Ya, kalau misalnya kita ada beberapa periode nih, kan tadi kita ngomongin kalau misalnya allowance kamu boleh recovery gitu ya. Nah, untuk di sini jika ada beberapa tahun gitu ya, jika ada subsequent period. Di sini ada perusahaannya Fuko Company, dia bikin inventory net realizable value di mana nilai tahunnya itu ya, tahun 2019, 20, 21, 22. Oke, ini inventory cost-nya, ini NRV-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, kita mau milih yang mana nih ya? Kita mulai dari pemilihannya dulu deh. 2019 kita akan milih NRV. Oke, 2021 kita akan milih NRV. 2022 kita akan milih 2019 milih, saya ulang ya, maaf tadi salah nyebutin tahunnya. 2019 kita akan milih NRV. 2020 kita akan milih juga NRV. 2021 kita akan milih cost. 2022 kita akan milih NRV. Ya. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Ini 12.000. Oke. Bandingannya 12.000. Oke, terus habis ini bandingannya adalah 7.000. Ya. Terus habis itu sebentar. Oh, ini bukan perbandingannya. Kita lihat dulu ya perbandingannya ya. Yang harus kita hapus dulu ya. Sebentar. Saya cari kalkulator dulu. Boleh sambil dihitungin teman-teman. Supaya cepat. Oke. 188 dikurang 176. Itu 12.000. Ini tahun pertama. Kita allowance atau kita write off sementara. Kita taruh di allowance. Itu adalah 12.000. Terus 194 dikurang 187. Itu adalah 7.000. Oke. 173 dikurang 174. Itu adalah 1.000. Ya. Ini 1.000 nih harusnya. Terus 180 ini 2.000. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, untuk adjustment allowance-nya, kita tahun pertama kita taruh sebesar 12.000 dan kita taruh di increase. Ya. Jadi, net income kita akan turun karena kita ada loss. Oke. Nah, terus ada 7.000 nih.
kita boleh recovery si 7.000-nya. Kita punya 12.000, sekarang kita mau recovery 7.000. Masih boleh dong, ya nggak sih? Nah, kita recovery lah si 7.000-nya. Sehingga allowance kita turun 5.000. Sorry, sebentar. Sebentar. Kayaknya konsepnya bukan menurunkan kayak gitu. Sebentar ya. Oke, saya ulang ya bagian sini karena tadi sepertinya ada sedikit kesalahan atau kekeliruan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi. Saya akan coba pelan-pelan karena ternyata di sini agak sedikit apa ya? Susah-susah gampang kali ya, saya bilang. Nah, sekarang kita untuk merecovery net realizable value, sorry, untuk merecovery nilai inventory loss. Ya, contohnya di sini ada Fuko Company. Ya, di sini ada Fuko Company. Bentar, saya bikin agak sedikit lebih tebal. Fuko Company dia punya inventory untuk beberapa tahun, ya. Tahun 2019, 2020, 21, 22. Ini adalah cost-nya, ini adalah NRV-nya. Oke. Nah, kita mau ngelihat dia pakai yang mana, ya. Kalau dibandingkan tahun 2019 masih lebih kecil NRV-nya. Kita ambil NRV. Terus untuk 2020 kita juga ambil NRV. 2021 kita ambil cost, 2022 kita ambil NRV. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk allowance-nya, ya. Jadi, ingat teman-teman, allowance ini adalah berapa yang akan ada di financial statement. Oke, berapa yang akan ada allowance-nya. Oke, itu adalah berapa yang akan ada di financial position, ya. Nah, jadi sekarang gini. Karena dia awalnya si cost-nya itu dia catat 188. Terus sekarang NRV yang kita ambil adalah 176. Sehingga kita akan menghapus 12.000. Oke. Jadi kita masukin adjustment 12.000. Ya. Masukin allowance 12.000. Nah, akan ada adjustment di 12.000. Sehingga akan ada decrease di dalam net income-nya. Karena ingat ketika ini kan anggapannya tahun pertama nih ya. Jadi donal tahun pertama itu adalah loss pada allowance ya. Nanti kamu lihat lagi jurnalnya apa. Tahun kedua dia nyatat nih cost-nya 194. Padahal nilai yang akan kita ambil adalah 187. Sehingga allowance-nya itu adalah 7.000. Nah, awal saya coret-coret di sini ya, teman-teman. Oke. Awal di periode pertama dia punya allowance sebesar 12.000. Tahun kedua dia mau bikin allowance-nya itu adalah 7.000. Kenapa? Karena emang selisihnya 7.000. Jadi nggak boleh muncul nih si 12.000-nya. Jadi yang muncul harus 5.000. Padahal dia punya 12.000 awalnya. Jadi akan di periode kedua akan ada adjustment sebesar 5.000. Recovery. Oke. Jadi anggapannya kita dari 12.000 kita turunin 5.000. Jadi sekarang allowance kita adalah 7.000. Sehingga akan ada allowance-nya decrease. Ya, ketika allowance decrease atau recovery, maka net income-nya nambah. Ya, nah sekarang tahun ketiga. Jadi ingat konsepnya, ini adalah allowance yang diminta. Oke, nah terus di tahun ketiga, dia ngambil cost-nya. Di mana cost-nya itu adalah 173, sedangkan NRV-nya adalah 174. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman, ini anggapannya kan total ya. Dalam kondisi seperti ini berarti nggak ada adjustment. Kenapa? Yang kamu ambil, yang nilai paling rendah adalah cost-nya kamu. NRV-nya lebih tinggi. Jadi kan kamu udah nyatet 173. Jadi kan nggak mungkin ada allowance kan. Nggak mungkin ada journal adjustment untuk penurunan nilai. Kenapa? Karena emang nggak turun. Nilai inventory-nya segitu berdasarkan berapa yang kamu catat. Makanya di sini tidak ada allowance-nya. Jadi yang tadinya periode kedua, itu kamu punya 7.000, sekarang ketika periode ketiga dia mintanya itu adalah 0.
Oke, nggak ada adjustment. Jadi makanya di periode ketiga perlu ada adjustment sebesar 7.000 recovery. Oke, adjustment 7.000 recovery. Nah, ini makanya 7.000-nya decrease. Terus habis itu dia apa namanya istilahnya net income-nya jadi increase. Ya, ini recovery. Tahun keempat dia punya net cost-nya itu adalah 182, sedangkan NRV-nya itu adalah 180. Oke, tahun keempat dia cost-nya itu adalah 182 dan NRV-nya adalah 180. Jadi dia akan punya allowance 2.000. Sedangkan dari proses tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, dia pertama udah masukin recovery 12.000. Udah di decline, udah di decrease 5.000 dan 7.000. Totalnya free apa namanya kayak impas dong. Makanya di sini allowance-nya udah 0. Sekarang ada allowance lagi. Jadi kita nambahin lagi 2.000. Oke. Jadi kita tambahin allowance-nya karena harusnya allowance-nya ada 2.000 gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Untuk konsep ini coba dipahami lebih lagi karena ini kayaknya agak gampang-gampang susah gitu untuk dipahami ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, kalau ini baca sendiri ya. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan di komen atau di forum ya. Oke, ini adalah mengenai review dari konseptual eh, definisinya si NRV. Misalnya kayak contohnya kerugiannya dia nggak record pada tahun tahun tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini agak panjang sih kalau saya jelasin. Jadi supaya menghemat video, jadi saya nggak jelasin. Nanti kalian boleh baca sendiri teorinya di buku atau kalian boleh nanya ke saya, ya. Mungkin di Fitcon kalau nggak di komen di bawah, ya. Kalau nggak di Google Classroom. Feel free mau nanya dengan cara apapun. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Oke, ini contoh. Contoh P. Oh, berarti ini udah dikerjain nih, teman-teman. Saya udah nggak bisa ngambil ini sebagai latihan berarti. P91, ya. P91 dia bilang di sini Rarmer as a manufacturer pada tahun 2019 katalog was through effect. Oh, jadi ini kita ngomongin masalah si Rarmer SE. Sebentar. Oke. Okay. The 2020 catalog was in effect through December. Oh, jadi dia punya katalog. Katalognya ini berlaku dari November 2019 sampai selama tahun 2020. Oke. Okay. Is effective as December 1st. December 31, the following finish dash appear. Oke, okay, ini adalah apa namanya beberapa produknya dia ya. Jadi intinya ini kayak cuma keterangan kalau katalog ini berlakunya dari kapan ya. Oke, dia punya produk A, punya produk A, punya produk B, punya produk C dan punya produk D. Ya, dia punya beberapa produk nih. Nah, terus selling price-nya itu adalah 400, 480, 900 sama sekian. Oke, 450, 480, 900 sama 150. Terus cost-nya ya, cost-nya nih ya. Cost-nya itu adalah 470, 450, 830, 960. Ini untuk masing-masing produk ya. Estimated cost to complete. Oke. Okay. Terus selling price tahun depan. Ya, berarti ini selling price-nya tahun 2019. Oke. Okay. Nah, at what amount should the fourth dash appear in the company December 31st 2019 inventory. Jadi anggapannya kayak berapa sih harusnya keempat jenis meja ini dicatat pada tanggal 31 Desember ya. Terus habis itu pakai lower cost of FIFO cost, lower of FIFO cost or net realizable value ya. Jadi dia pakai LCNRV. Oke, pakai LCNRV tapi dia pakai cost itu pakai FIFO. Pakai individual basis. Oke, individual basis. Oke, kita lanjut. Ini adalah keterangannya. Kita langsung lihat hitung-hitungannya kayak gimana supaya lebih ngerti ya.
Oke, ini adalah harga yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat NRV-nya itu adalah 450. 450 dari mana? Dari karena di sini nggak ada nggak ada estimated selling price. Ya, di sini nggak ada sorry, bukan estimated selling price, estimated cost to sell. Ya, jadi langsung aja. Ini kurang ini. Ini kurang ini. Ya, dapatlah 450. Cost-nya 470, NRV-nya 450. Jadi yang akan kita pilih 450. Oke. Terus lanjut. Saya keluarin semua dulu angka-angkanya ya. Baru saya coret-coret deh. Oke. Nah, kan tadi kalau misalnya sebelumnya saya bilang NRV itu rumusnya adalah selling price dikurang cost to complete ditambah sama cost to sell. Di sini cost to complete and sell-nya udah jadi satu. Oke. Makanya di sini tinggal langsung dikurangin sama selling price. Ya. Oke, ini dikurangin. Sehingga dapatlah NRV-nya. Ya. Kalau dibandingin 470, 450, ambil 450. 450, 430, ambil 430. 830 sama 640, ambil 640. Nah, ini sama ini, ambil yang 960. Jadi, kalau misalnya bisa dibilang berapa sih? Kita totalin berarti. Total. 450 tambah 430 tambah 640 tambah 960. Oke. Ini NRV. Sorry. Ini udah LCNRV. Ini cost. Ya, total. 470, 450, 830, sama 960. Oke, kita hitung ya teman-teman ya. Berapa ya? Oke, jadi teman-teman kalau setelah kalian hitung, hasilnya total LCNRV adalah 2.480. Hasilnya cost itu adalah 2.710. Ya, jadi kita tetap pakai LCNRV karena kita pakai individual basis pasti agak jauh. Nah, terus yang akan kita write off adalah 210. Dari mana selisih ini nih teman-teman? Ya, ini adalah jawaban untuk P91 kalau nggak salah tadi ya. Oke, jadi untuk topik LCNRV sampai di sini dulu. Jadi chapter 9 ini akan saya bagi ke dalam 2 part atau 3 part gitu ya nanti. Jadi untuk part LCNRV supaya lebih fokus kita selesaikan dulu di sini dan nanti kita akan mulai lagi dengan topik yang lain di dalam chapter ini. Oke, terima kasih untuk attention ya teman-teman. Sampai jumpa di next part. Oke, bye-bye.